Mereka bilang, aku beruntung. Tapi sebulan setelah menikah, aku menemukan sangkar emas itu punya rahasia yang mematikan. Risa, 23 tahun, baru selesai berpakaian di kamar tidur utama yang besarnya 2 kali lipat. Apartemennya dulu, kamar itu mewah dengan furnitur kolonial gelap, namun terasa seperti mausoleum. Ia menatap pantulan dirinya di cermin berbingkai emas, melihat kepang sederhananya dan tatapan kosongnya. Sudah sebulan, ia menjadi Nyonya Hartono. Risa, mereka bilang, aku beruntung menikah dengan pengusaha sukses, tinggal di mansion ini. Tapi sangkar tetaplah sangkar, meskipun terbuat dari emas. Risa duduk di ujung meja makan panjang yang kosong. Hartono, suaminya yang jauh lebih tua, membaca koran, tetapi matanya mengawasi Risa melalui lipatan kertas. Atmosfernya mencekam. Risa bahkan merasa canggung untuk mengambil sepotong roti. Hartono tanpa melihat. Kenapa kau melamun, Risa? Kau tidak suka sarapan yang kusiapkan? Risa cepat. Tidak, Pak Hartono, enak sekali. Terima kasih. Saat Risa berjalan melewati koridor, ia melihat 2 pelayan membersihkan vas besar. Mereka segera menunduk saat melihat Risa. Namun Risa sempat menangkap sepatah kata. Sangat pelan, seperti Nyonya Indah dulu. Cantik tapi menghilang begitu saja. Risa berhenti, jantungnya berdebar. Ia mencoba bertanya, tetapi para pelayan itu menggeleng, takut dan bergegas pergi. Risa naik ke lantai 2. Didorong oleh rasa penasaran dan ketakutan. Lorong utama mansion itu panjang, tetapi perhatiannya tertarik pada cabang lorong di sayap utara. Lorong itu jauh lebih gelap, dihiasi ukiran kayu tua yang suram. Di ujung lorong utara, terdapat sebuah pintu ganda besar. Tampak lebih kokoh dari pintu manapun di rumah itu. Pintu itu digembok dengan rantai berkarat, seolah menjaga sesuatu yang sangat berbahaya di dalamnya. Debu tebal menutupi ambang pintu. Risa, setiap orang di rumah ini tahu, jangan tanya tentang sayap utara. Jangan dekati kamar itu. Risa memberanikan diri mendekat, mengangkat tangannya untuk menyentuh kayu dingin pintu itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara derap sepatu yang berat dari belakangnya. Itu Hartono. Hartono dingin, menusuk. Apa yang sedang kau lakukan di sini, Risa? Risa memutar badan, terkejut dan ketakutan. Risa gugup, Maaf, Pak. Saya hanya... Hartono berjalan mendekat. Matanya tajam. Kau tahu aturan di rumah ini, Risa. Sayap ini tertutup. Area ini bukan urusanmu. Apakah kau mengerti? Risa mengangguk cepat, menahan air mata. Saya mengerti. Hartono menggenggam pergelangan tangan Risa terlalu erat, menariknya menjauh dari pintu terkunci itu. Risa tahu, ia baru saja melintasi batas yang berbahaya. Hartono tidak hanya mengendalikan hidupnya, tetapi juga rahasia yang jauh lebih gelap di rumah ini. Malam hari, Risa berbaring di tempat tidurnya yang besar, memandang langit-langit. Pintu kamar terkunci dari luar kebiasaan Hartono. Ia mendengar bunyi rantai di kejauhan, seolah rahasia yang terkunci di sayap utara itu sedang merangkak mendekat. Risa, mereka bilang, aku punya suami, tapi aku tahu, aku punya penjaga penjara. Malam itu, bunyi kunci berputar di pintu kamar adalah melodi pengantar tidur Risa. Ia tahu, pintu itu bukan untuk menjaga dunia luar, tapi untuk menguncinya di dalam. Mereka bilang aku punya suami, tapi aku tahu, aku punya penjaga penjara. Kebebasan datang dalam bentuk pengusiran sementara. Hartono pergi dalam perjalanan bisnis singkat. Untuk pertama kalinya dalam minggu itu, tidak ada mata yang mengawasi Risa. Ia menggunakan momen itu, kakinya membawanya langsung ke ruang tamu utama. Di dinding besar, di antara lukisan-lukisan Eropa kuno, tergantung foto mantan istri Hartono yang pertama, almarhumah Maya. Risa selalu merasa ada kesedihan yang sama terpantul di mata wanita itu. Risa mendekat. Jarinya menyentuh bingkai kayu jati yang berat. Ia merasakan sesuatu yang longgar di bagian belakang. Dengan hati-hati, Risa menggeser bingkai itu sedikit. Di belakangnya, terselip sebuah benda kecil. Itu adalah lencana perak kuno, berukiran inisial M, yang elegan dan rumit. Risa menahan napas. Maya? Atau mungkin ada yang lain? Ia membawa lencana itu ke sofa, membalik-baliknya di bawah cahaya pagi yang redup. M itu terasa berat,
bukan perhiasan biasa, lebih mirip simbol keanggotaan atau janji. Risa mulai merasa mual. Itu bukan lencana duka, itu terasa seperti petunjuk. Saat itulah bayangan jatuh di karpet persien. Pisumi, kepala pelayan tua yang biasanya hanya bergerak seperti hantu, berdiri di sana. Wajahnya yang biasanya tanpa emosi, kini pucat dan dipenuhi ketakutan. Pisumi tidak berbicara, hanya berjalan terseok mendekat. Ia menatap lencana M di tangan Risa, lalu kembali ke mata Risa. Tangan Pisumi yang keriput dan gemetar meraih pergelangan tangan Risa, mencengkeramnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Pisumi, jangan mencari mereka, kamu akan menjadi mereka. Pisumi melepaskan cengkeramannya secepat ia memulainya. Menoleh tajam dan hampir berlari meninggalkan ruangan, meninggalkan Risa dalam keheningan yang mencekam. Mereka, bukan dia, istri-istri Hartono tidak mati. Mereka disembunyikan di sayap yang terkunci itu. Risa menghabiskan beberapa hari berikutnya seperti bayangan, mengamati sayap utara. Pintu itu dari kayu eboni yang diukir rumit, bukan hanya sekadar pintu, itu adalah segel. Setelah memastikan Hartono pergi untuk pertemuan bisnis rutinnya di luar kota, Risa mengambil tindakan. Tujuan pertamanya, ruang kerja Hartono, jantung rahasia rumah itu. Ruangan itu gelap dan berbau tembakau mahal. Risa memeriksa setiap lemari, setiap buku. Di balik lukisan perburuan badak Jawa yang menyeramkan, ia menemukan yang dicari brankas baja kecil yang disembunyikan. Namun, ia tidak punya kode. Risa tahu ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia mencari Pisumi. Ia menemukannya di dapur yang luas, sedang memotong sayuran dengan gerakan robotik. Risa mendekati wanita tua itu, suaranya pelan dan memohon. Bi, istri-istri Hartono tidak mati. Mereka ada di sana, di sayap utara. Tolong Bi, saya butuh kode brankasnya. Saya tidak mau jadi seperti mereka. Air mata Risa menetes, bukan karena manipulasi, tapi karena ketakutan yang murni. Pisumi berhenti bergerak. Pisau di tangannya terjatuh ke lantai keramik dengan bunyi denting yang memecah keheningan. Wajah wanita tua itu campuran rasa takut, penyesalan, dan kelelahan akhirnya pecah. Ia berbisik, memberinya urutan angka tanggal kematian istri pertama Hartono. Dengan waktu yang diberikan oleh Pisumi, yang pura-pura sakit untuk mengurangi pengawasan staf lain, Risa kembali ke ruang kerja. Jemarinya gemetar saat memutar knop brankas. Klik, brankas terbuka. Di dalamnya, tumpukan berkas keuangan dan sebuah kotak kayu tua. Risa membukanya. Itu adalah koleksi kunci duplikat. Di tengah tumpukan itu, sebuah kunci yang menonjol terbuat dari perunggu berat. Gagangnya diukir dalam bentuk naga yang melingkar. Matanya dari batu rubi kecil. Saat Risa mencabut kunci naga itu, ponsel Hartono di atas meja kerjanya berdering nyaring. Tangan Risa melonjak kaget. Hartono. Risa melihat layarnya. Panggilan masuk, Hartono. Risa tidak bisa menjawab. Panggilan itu berakhir. Namun, sedetik kemudian, sebuah SMS masuk. Saya batalkan penerbangan. Ada masalah. Saya pulang sekarang. Sampai jumpa sebentar lagi. Sayangku. Jantung Risa berdetak seperti genderang perang. Kunci naga dingin di tangannya. Ia harus segera keluar dan menyembunyikannya. Hartono hanya butuh 15 menit untuk sampai rumah. Perlombaan dimulai. Jantung Risa berdebar liar, memukul rusuknya seolah ingin melompat keluar. Hartono pulang sekarang. Kunci naga yang berat terasa dingin dan mengancam di tangannya. Ia harus bertindak cepat. Dengan langkah 1000, Risa menyusuri lorong utama, melewati komar-komar tidur yang didekorasi mewah, menuju sayap utara area yang selalu ia yakini tidak pernah disentuh. Di balik rak buku mahoni yang menjulang di ujung lorong, Risa menemukan knop rahasia. Ia memasukkan kunci naga. Sebuah bunyi klik mekanis yang berat menggema. Rak buku itu bergerak pelan, menampakkan pintu baja tebal di baliknya. Bau amis obat-obatan dan karbol menusuk hidung Risa saat ia masuk. Sayap utara ini adalah labirin koridor beton yang gelap, dingin, kontras tajam dengan kemewahan rumah. Ia menemukan sederet kamar tidur, tetapi jendelanya diselubungi teralis besi tebal. Mereka adalah sel-sel mewah. Di kamar perawatan C, Risa menemukan Mira,
istri kedua Hartono. Rambut Mira yang dulu berkilauan, kini kusam dan jarang. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong, menatap dinding. Sebuah jarum infus menancap di lengannya. Di kamar sebelah, Sofia, istri pertama, duduk terhuyung di sofa bludru, menggumamkan kalimat-kalimat yang tidak berarti. Mereka hidup, tetapi telah direnggut kewarasannya. Risa tercekik oleh kengerian ia bukan yang pertama. Tiba-tiba, suara Hartono yang tenang dan dalam terdengar dari belakang Risa. "Penasaran sayangku?" Risa berbalik terkejut, hingga ia hampir menjatuhkan kunci. Hartono berdiri di ambang pintu baja. Jasnya rapi, ekspresinya dingin. "Mereka tidak sakit, Risa. Mereka hanya ingin pergi, dan aku tidak bisa menerima penolakan. Aku tidak bisa menerima kehilangan. Ketika seseorang menolak cintaku, itu artinya mereka sakit. Mereka perlu dirawat di tempat yang aman." Hartono melangkah mendekat. "Dan kamu, Risa Anindita, kamu juga mulai menunjukkan gejala penolakan yang tidak sehat. Kamu mencari kunci. Kamu mulai mempertanyakan segalanya. Kamu juga perlu dirawat." Risa mundur perlahan, matanya mencari jalan keluar. "Jangan sentuh aku." Suaranya pecah. Hartono tersenyum sedih. "Ini untuk kebaikanmu sayang. Mari kita mulai perawatannya." Saat Hartono melompat ke arahnya, Risa meraih vas porselen berat yang berdiri di atas meja konsol. Ia mengayunkannya dan memukul Hartono di bahu. Vas itu pecah berkeping-keping. Salah satu pecahan besar dipegang Risa sebagai senjata. Hartono tersentak mundur, terkejut dan marah. Risa menggunakan detik itu untuk menekan tombol merah besar di dinding yang ia duga sebagai alarm keamanan. Sirine melengking, memecah keheningan di seluruh rumah. Sementara Hartono berteriak, "Kau sudah melewati batas, Risa. Sekarang kau harus tinggal di sini selamanya." Pergulatan sengit pun terjadi di koridor kamar perawatan itu. Pecahan porselen mengilat di bawah cahaya koridor. Pukulan Risa tepat menghantam bahu Hartono, membuatnya limbung sejenak. Namun, kejutan itu segera berganti amarah yang membara. "Kau pikir ini akan menghentikanku? Kau sudah memilih nasibmu, Risa," raung Hartono. Matanya merah, ia maju lagi, mencoba merebut pecahan vas yang Risa jadikan senjata. Risa mundur, napasnya tersengal. Alarm yang ia tekan melengking, memekakkan telinga. Sirena darurat yang memecah keheningan di balik dinding kedap suara. Risa tahu, ini adalah pertarungan terakhirnya. Ia mengayunkan pecahan porselen, menggores lengan Hartono. Hartono meraung kesakitan dan frustrasi. Tepat pada saat Hartono berhasil menjepit pergelangan tangan Risa, suara lain memotong. Suara derap langkah kaki berseragam dan teriakan lantang. "Polisi, angkat tangan!" Di ambang pintu, tampak beberapa petugas polisi menodongkan senjata. Bisumi berdiri di belakang mereka, menangis sambil memegang telepon. Sirena mobil polisi yang baru tiba ikut bersahutan di luar gerbang. Hartono, yang tertangkap basah, melepaskan cengkeramannya dari Risa dalam sekejap. Ia mengubah sikapnya menjadi sosok suami yang kebingungan dan prihatin. "Petugas, syukurlah Anda datang. Istri saya dia sedang berada dalam episode manik. Saya hanya berusaha menenangkannya. Lihat, dia bahkan melukai saya." Risa, meskipun gemetar, melangkah maju. Dia berbohong. Ada dua wanita lain di rumah ini, Nyonya Mira dan Nyonya Sofia. Dia mengurung mereka di kamar yang terkunci. Mereka sakit dan butuh pertolongan. Setelah pergulatan singkat Hartono Daiborgel, ia terus berteriak protes. "Ini adalah rumah tangga. Saya merawat istri-istri saya. Kalian tidak punya hak." Teriakannya kini hanya gema syal-syal yang berbenturan dengan suara borgol. Risa memimpin polisi ke kamar terkunci, memberikan kunci yang ia temukan. Saat pintu terbuka, Mira dan Sofia ditarik keluar. Mereka kurus, rapuh, dan bingung. Namun sekilas tatapan mata mereka bertemu Risa, memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Dalam beberapa minggu berikutnya, Risa memberikan kesaksian. Rumah itu disita, Hartono menghadapi tuntutan berlapis. Risa bebas, meskipun bayangan Hartono dan kamar terkunci akan selalu menghantuinya. Ia menerima warisan kecil uang tunai yang disiapkan Hartono sebagai perjanjian pernikah agar Risa tetap diam. Namun,
Risa tidak menggunakannya untuk melarikan diri. Ia memutuskan untuk mendirikan Dana Kecil, sebuah gema mereka yang didedikasikan untuk membantu pemulihan Mira, Sofia, dan korban-korban lain yang mungkin belum diketahui. Risa tahu, sangkarnya mungkin hancur, tetapi pekerjaan untuk menyembuhkan luka baru saja dimulai.